Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sekalian? Kali ini dalam program Monef ya, monitoring evaluasi kunjungan kami Rumah BUMN Cirebon ke para tenan RBC sebetulnya ya. Kali ini bersama dengan Mbak Nelly. Mbak Nelly, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini adalah owner daripada Lavina ya, dengan aneka produk ya. Ini ada mamol, ada Bolem, roti goreng. roti goreng, Ada goreng sambosa. terus sambosa, nih Kebab. lalu roti Mariam. Yang pasti kalau roti Mariam nggak asing lah sama kita ya. Memang dari awal Mbak Nelly memang fokus untuk menjual, memproduksi dan menjual produk-produk seperti ini, dan sudah banyak juga pembelinya. Mbak, apa kabar dirimu? Alhamdulillah sehat. Pamer gimana? Alhamdulillah, Lama senang sekali. nggak ketemu. Iya betul. Aku tuh pernah turun di stasiun pagi-pagi ya. Terus stasiun, oh itu Lavina di stasiun ya. Iya dekat. Ya, Alhamdulillah, akhirnya malam ini saya kesampaian ke sini. Nah, Alhamdulillah. gimana? Boleh cerita sedikit ya, usaha ini tahun berapa sih mulainya gitu? Ya, alhamdulillah usaha sebenarnya sih dimulai itu dari mulai 2015. Oke, udah 10 tahun ya. Iya. Cuma lebih serius-seriusnya sih di 2018, Pak. 18, Lebih fokus di situ. fokus, lebih fokus. Produk pertamamu apa, Mbak? Mamol. Produk pertama mamol, Iya. varian yang susu. Yap. Varian susu itu. Nah, terus berkembang, awal sih masih di mamol aja satu, cuma berkembang di variasi yang lainnya, varian lainnya, ada kacang hijau, coklat. Nah, terus ya bertambah mulai ke bolem, roti Mariam gitu. Berjalannya Ini waktu. pembelinya dari kota Cirebon aja atau gimana? Kebetulan alhamdulillah udah Jabodetabek, Bandung, kirim. Udah ada bayarnya lah ya. Iya, alhamdulillah. Nah, Mbak Nel, bicara tentang inkubator bisnis sekarang ya. Dari sekian, kan sekitar 1,5 tahun belajar waktu itu ya. Pelajaran apa yang Mbak Nelly rasakan paling berkesan dan sekarang masih dijalankan? Yang pasti sih ikut Inbis itu awal ya Pak, awal perubahan gitu loh. Yang tadinya usaha tuh ya hanya bikin kue, produksi, jual gitu. Nggak ada ilmu gitu ya Pak ya. Dan nah setelah 6 bulan pertama ikut Inbis tuh mulai kebuka tuh Pak. Mulai kebuka, oh iya ternyata tuh kita tuh harus cek pasar dulu, nyari, jadi tuh apa maunya konsumen gitu-gitu kan Pak. Nah dengan semakin banyak ilmu yang diberikan di Inbis itu, jadi ya alhamdulillah sih jadi tuh lebih terbuka, lebih banyak, jadi saya lebih open buat menerima reseller lain yang lebih banyak gitu. Dengan dan sebelumnya juga sebelum ada Inbis kan saya tertutup tuh Pak, maksudnya nggak mau ada kayak misalkan idealis gitu loh Pak. Produk harus produk saya yang saya jual gitu tuh Pak. Saya nggak mau tapi dengan ikut Inbis kan ada, oh iya selama produk itu bisa masuk ke saya dan kualitas juga terjaga. Jadi saya ya mulailah lebih ini. Jadi sahabat-sahabat, itu yang kami ajarkan di Modern Cirebon, bagaimana melihat pasar ya. Kita semuanya tuh sesuai dengan pasar, dan akhirnya pasar itu yang membeli produk. Nah, dari sisi keuangan apa yang kamu dapat banget? Itu penting ya Pak. Pasti sama-sama saya tanya anak-anak saya tuh kayak gini, Mbak, Mas, apa yang kamu dapatkan tentang kopi? Pasti mereka ketawa. Apa yang kamu dapatkan? Yang pasti sih saya udah bisa. Yang awal banget Pak Meriza, itu kan waktu itu kan awal pertemuan ya Pak. Yang Pak Meriza tanyain tuh pengeluaran kita ya selama sebulan itu berapa sih? Dan waktu itu kan sebelumnya kan nggak pernah ngitung ya Pak. Dan ternyata setelah ternyata besar juga ya pengeluaran. Nah terus dari situ tuh mulai milah itu dipisahkan ya. Ada pengeluaran kebutuhan pengeluaran keuangan pribadi sama toko tuh dipisah. Gitu sih yang paling dasar itu sih. Sekarang masih jalan? Alhamdulillah sih, keuangan toko masih alhamdulillah, produksi sekarang kan terpisah Pak, toko sama produksi keuangannya terpisah. Dan ya alhamdulillah sih masih alhamdulillah. Karena saya tahu anak didik saya itu harus saya sadarkan mereka tentang uang, karena esensi nanti adalah di uang. Kalau di pemasaran apa yang kamu lakukan saat ini?
Yang di pemasaran sih saya sekarang tuh yang lebih lagi aktif tuh di ke marketplace Pak. Oke, marketplace. Oke. Karena kan sekarang kan semenjak sesudah corona tuh kan mulai rada turun tuh Pak. Nah, ya itu jadi mulailah apa ya harus bergerak di marketplace nih, dan alhamdulillah sih kerasa Pak di marketplace itu, apalagi di Facebook tuh ya. Alhamdulillah jadi banyak yang tahu gitu tuh dan lanjut ke WA lanjut. Karena pada akhirnya kan di marketplace atau sosial media itulah kita punya teman ya. Nah, dari sisi bisnis proses ini kelihatannya produk-produknya dari berbagai perusahaan vendor ya. Kebetulan sih iya sih kan kebetulan kan jadi kan yang saya pakai produknya kan ada sales yang datang ke sini nawarin. Jadi sekalian sih Pak, sekalian saya pakai, sekalian saya jual juga. Artinya kan bisa pendapatan lain-lain juga ya. Pendapatan plus dari. Betul, karena kan Mbak Malvi memang kita ajarkan bagaimana sih dari seorang supplier atau vendor tuh kita ada peluang yang bisa kita manfaatkannya gitu. Artinya itu juga teman-teman tuh kita ajarkan untuk berkomunikasi. Kalau karyawan gimana saat ini? Karyawan sekarang sih tetap satu Pak, tapi kalau misalkan di saat orderan banyak itu ada yang freelance sih, 2 atau 3. Ready? Selalu sih, alhamdulillah kebetulan orang-orang dekat sini yang bisa dipanggil. Siap casual ya. Casual. Nah, dalam perjalanan saat ini bis kan tentu banyak kendala yang dihadapi ya. Kira apa sih Mbak kendala utama yang kamu hadapi saat ini menjalankan Lavina ini? Iya, kebetulan kan Pak sekarang ini kan yang memproduksi frozen banyak tuh Pak, pesaing-pesaing lebih banyak ya sekarang, dan harga juga bersaing. Jadi otomatis saya harus lebih nonjolin apa sih kelebihan dari saya. Terus untuk reseller juga kan saya jadi lebih ngasih sampel dulu ke mereka gimana sih, jadi mereka bisa membedakan nih. Nah, dan alhamdulillah sih dengan trik seperti itu jadi mereka lebih tahu lah maksudnya tuh perbedaannya apa. Dan yang pasti sih jaga kualitas sih Pak, kualitas untuk produk, bahan baku dan lain sebagainya. Dan yang memang sih kalau kita lihat semakin banyak orang bisa bikin kayak gini ya, gitu. Banyak banget. YouTube bisa jadi pelajaran ya gitu. Nah, kalau impian atau visimu ke depan tentang Lavina ini apa? Yang pasti sih saya ingin Lavina tetap ada, tetap eksis gitu ya Pak, dan yang pasti sih lebih berkembang. Sehingga dan lebih dikenal orang, dan harapan sih tidak hanya Jabodetabek, yang saya itu ingin juga ada reseller di Bandung, Surabaya, karena kan pengiriman juga sekarang udah bisa ya Pak untuk frozen ke Jawa itu udah bisa sih. Alhamdulillah sahabat sekalian ya, saya lihat sekali perjuangan Mbak Nelly dalam membesarkan Lavina ini, tantangannya ya, dan sekarang alhamdulillah dalam perjalanannya mungkin ini rezeki beliau dan keluarga beliau ya gitu, bahwa kenal dengan vendor gitu ya, produknya dipakai, lalu ke vendor punya nggak semua dihabisin tapi juga ada peluang untuk dijual. Ini ada selisih juga. Itu kalau perbedaan dengan Mbak Nelly ini adalah beliau selain produsen beliau juga punya toko gitu. Nah, selalu saya sampaikan dulu Mbak Nelly, tolong bedakan manajemennya. Kenapa produsen kamu jual ke toko kamu juga bisa menerima titipan orang gitu loh. Itu dapat. Nah, alhamdulillah dia jalankan. Bangga, alhamdulillah. Senang sekali, senang saya melihatnya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sukses terus ya. Aku berharap Monef kali ini bisa memberikan inspirasi juga buat dirimu bahwa bisa pakai ilmu, dan insya Allah Lavina ini akan terus besar. Saja sahabat-sahabat sekalian, diskusi saya dengan Mbak Nelly. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.